Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada baiknya sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang selalu mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Engkau memberi kesehatan kepada kami hingga hari ini. Ya Tuhan kami, sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini yang menjadi renungan bagi kita untuk memberangkatkan kita mengerjakan segala aktivitas kita, yaitu dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhut do tarpatupa au, marhite-hite ibana, namargogoihon ahu. Jadilah kuat. Bapak, Ibu, Saudaraku, seorang pendeta sekaligus teolog dari Jerman, Martin de Muller, pernah mengatakan sebuah kesaksian hidupnya. Bagi orang yang selalu di dalam doa, maka doa akan memberikan kita kekuatan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dia pernah membuktikan itu, Bapak, Ibu, Saudara, ketika dia sakit, lalu begitu banyak orang mengelilingi dia untuk menjenguk dia. Lalu dia meminta mereka bernyanyi sembari berdoa, dan ketika mereka berdoa, maka Martin de Muller yang sebelumnya hanya terbaring, tidak bisa duduk, lalu segera dia bisa duduk dan malah dia bisa berjalan. Mereka semua heran, dan ketika semua heran, mereka bertanya, kok bisa terjadi seperti itu? Lalu dia menjawab, kesaksian hidup saya, doa memberikan kekuatan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Bapak, Ibu, Saudaraku, hal sedemikianlah sebenarnya yang mau kita lihat dalam nats renungan kita hari ini. Tuhan adalah Allah omnipotensia, mampu melakukan segalanya. Itu sebabnya dalam Lukas 1 ayat 37 ditegaskan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aidang adong naso tarpatupa dewata. Persoalannya ialah bagaimana manusia, bagaimana orang Kristen, bagaimana ciptaan Tuhan percaya akan kemahakuasaan Tuhan bagi manusia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan hingga dia beroleh kekuatan, hingga dia dihadiri kekuatan Tuhan yang memampukan dia untuk melakukan hal-hal yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, hal sedemikianlah yang mau ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam nats kita ini. Kita tahu, Bapak, Ibu, surat Filipi ini adalah surat penjara, surat air mata. Paulus menuliskannya, mengirimkannya dari penjara ketika dia menderita, ketika secara fisik dia tidak bisa melakukan apa-apa, ketika dia tidak beroleh kebebasan, tetapi dalam keadaan seperti itu dia mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini merupakan sebuah kesaksian hidup Paulus. Dia menyaksikan bahwa fisiknya boleh terbelenggu, boleh terpenjara, tetapi kekuatan Tuhan
yang ada dalam dirinya tidak boleh dibelenggu oleh siapapun, maka dia boleh melakukan segala perkara, dia boleh menanggungnya. Mengapa? Karena ada dia, ada Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Paulus menunjukkan ini Bapak Ibu. Kita boleh baca dalam 2 Korintus, ketika Paulus sakit, ada duri dalam daging. 3 kali dia memohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan dia kesembuhan, tetapi ia membuat dia tercengang-cengang. Ialah justru dalam keadaan lemah, justru dalam keadaan sakit, dia boleh melakukan pekerjaannya, memberitakan Injil lebih besar dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Hingga dia bersaksi, hingga dia berkata, dalam kelemahanku aku beroleh kekuatan, dihagalio kidoau margogo. Saudaraku yang terkasih, dalam nats kita atau dalam konteks nats kita, kita boleh melihat secara prinsip orang percaya beroleh kekuatan karena dia dialiri oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam hal teknisnya, Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang mau ditunjukkan oleh Paulus dalam nats kita. Yang pertama, dia boleh menanggung segala perkara karena dia terbiasa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita boleh baca dalam ayat 11, Paulus realistis Bapak Ibu. Situasi kondisi yang ada dalam sekitarnya tidak lagi penentu bagi dia. Penentu bagi dia adalah hubungannya secara pribadi dengan Tuhan. Maka ketika dia dimampukan untuk mencukupkan diri dengan Tuhan, segala hal dia mampu mensyukuri apa yang ada, dia mampu mensyukuri apa yang dia peroleh, dia mampu mengucap syukur akan apa yang dia miliki. Maka disitulah dia beroleh menanggung perkara yang ada di dalam hidupnya. Maka di sini yang pertama yang mau kita lihat adalah hal hidup yang bersyukur. Yang kedua, Paulus juga menekankan dalam hal menanggung perkara ini dibutuhkan kesatuan, dibutuhkan kebersamaan. Paulus tidak pernah lupa, ia tidak pernah tidak mengatakan bahwa dalam hidupnya dia beroleh banyak bantuan, banyak pemberian dari jemaat. Maka Paulus sebenarnya mau mengatakan, saya boleh ada kuat sampai hari ini adalah karena bantuanmu, karena pemberianmu, karena apa yang sudah kamu lakukan terhadap saya. Maka kita boleh melihat di sana Bapak Ibu, makna pemberian jemaat sekaligus terima kasih atau hidup yang bersyukur atas pemberian jemaat. Betapa pentingnya untuk membangun semangat, membangun skill, membangun kekuatan dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini yang mewarnai, mendasari, menyemangati kita melakukan segala kegiatan kita satu hari ini. Semangatlah Bapak Ibu Saudaraku, apapun pekerjaanmu, hiduplah di dalam doa agar Tuhan dapat memampukanmu untuk menghadapi segala pergumulanmu. Karena itu, percayalah bahwa Tuhan yang kita kenal itu sanggup menyertai kita, sanggup menyelamatkan kita dalam segala perkara. Karena itu, peganglah prinsip segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat memenangkan pergumulan, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, sehingga kami dimampukan untuk memenangkan segala perkara yang kami hadapi. Amin.